Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Dzulqarnain Al-Zahir serta para alim ulama, guru-guru agama, para jamaah majelis ta'lim dan zikir, serta salawat riyadhul muhibbin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia, juga Allah akan mengumpulkan kita nanti di akhirat bersama baginda Nabi di dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, zikir yang kelima daripada Ratibul Haddad adalah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Nah, artinya zikir yang kelima itu adalah salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat kepada baginda Nabi adalah amalan yang dikatakan oleh ulama pasti diterima. Artinya salawat kepada baginda Nabi itu adalah amalan yang apabila kita mau mengamalkannya maka pasti diterima Allah, pasti bermanfaat lawan kita. Walaupun kita riya, walaupun kita kada ikhlas, nah apabila kita mau membaca mengamalkan salawat kepada baginda Nabi, maka salawat itu akan kembali kepada kita dengan manfaat dan faidah yang banyak. Jadi kada disyaratkan dalam bersalawat itu ikhlas. Kada disyaratkan dalam bersalawat itu kita mesti ikhlas. Jadi walaupun kita riya, walaupun kita misalnya ujub, misalnya lah, arti ujub itu apa? Kita memandang bahwa salawat itu terbit dari diri kita. Nah, ujub itu kada ingat di bantuan Tuhan, kada ingat di pertolongan Tuhan dalam beramal, itu ujub. Kada ingat bahwa kita kau baca Quran, kau berzikir, kau bersalawat, itu sebenarnya ditolongi oleh Tuhan. Kita kada ingat itu. Kita kada memandang bantuan Tuhan itu. Nang kita pandang nih, aku nang beramal nih, aku nang bersalawat nih, aku nang berzikir nih. Nah, itu ujub. Kalau amalan-amalan lain apabila ujub berbahaya. Jadi mesti kita mengaji ilmu pembersihan hati. Sekira bila beramal itu jangan sampai dihinggapi oleh ujub. Karena bila ujub, amal yang kita kerjakan sia-sia. Nah, kecuali salawat. Salawat itu bila kita ujub, artinya ketika kita bersalawat kita kada ingat bahwa kita nih kalau bersalawat adalah anugerah Allah, pertolongan Allah. Maka apakah itu sia-sia salawat kita? Apakah salawat kita itu sia-sia? Kada. Salawat kita itu kada sia-sia walaupun kita ujub. Walaupun kita ujub. Bahkan dengan berkat kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi, insya Allah
apapun penyakit-penyakit batin yang ada di hati kita akan Allah hilangkan. Nah, ini kehebatan salawat ini. Apapun yang ada di hati kita, apapun yang ada di diri kita, apabila kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi, maka Allah akan menghilangkan penyakit-penyakit batin itu dari hati dan diri kita. Sampai-sampai dikatakan bahwa salawat adalah guru bagi orang yang tidak ada punya guru mursyid baginya. Dalam menjalani suluk untuk ma'rifat kepada Allah, itu sangat diperlukan seorang guru. Dan ini digambarkan ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi berjalan, kan Nabi itu kan berjalan dah, artinya gambarannya dah, mulai Makkah ke Madinah, ke mana? Ke Palestina. Kemudian dari Palestina Masjid Aqsa, Nabi naik ke langit pertama, kedua, ketiga. Nah, itu siapa yang mendampingi? Siapa yang mendampingi? Jibril alaihissalam. Itu satu isyarat, satu gambaran bahwa suluk berjalan menuju Allah itu adalah sesuatu yang rentan dengan bahaya, karena banyak ujian kiri kanan muka belakang. Sebagaimana Nabi ketika Mi'raj, ada panggilan dari kiri, ada panggilan dari belakang, dari kanan, dari muka, dari hadapan. Tapi karena Jibril yang mendampingi Nabi, ujar Jibril, tarusakan Muhammad, tarusakan, jangan dihirani nang itu tuh. Nah, akhirnya sesudah lewat, dan Jibril tahulah, wahai Muhammad, siapa yang memanggil kamu sebelah kanan, siapa yang memanggil kamu sebelah kiri. Kada tahu dia Nabi. Karena memang itu sifat seorang murid. Sifat seorang murid. Jangan berpiragah alim, jangan merasa alim, apalagi merasa mulia daripada paguruan. Walaupun pada hakikatnya Rasulullah itu jauh lebih mulia daripada Jibril alaihissalam. Tapi karena Nabi itu melajari kita, melajari umat, bagaimana adab kita dengan guru kita. Sebagai seorang murid, kita mesti mendudukkan diri kita tetap di bawah paguruan kita. Jangan ada merasa di hati, aku lebih dari guruku. Jangankan merasa lebih, mensejajarkan, menyamakan diri kita lawan paguruan haja, kita sudah kada beradab, kita sudah kada beradab. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, kada pantas bagi seorang murid duduk di bangku paguruan. Duduk di bangku aja. Nah, ini kedudukan guru, nah, bangku paguruan, nah, diduduki oleh kita sebagai murid, ada beradab sudah. Nah, karena apa? Karena kadang-kadang itu kita merasa dari kita berani menduduki bangku guru, kita merasa aku ini sudah sejajar dengan guruku. Mungkin timbul perasaan itu. Atau keberanian menduduki bangku paguruan itu mungkin karena didorong oleh kurangnya penghormatan lawan guru, kurangnya takzim kepada guru, sehingga guru dianggapnya sama lawan dirinya. Jadi orang yang beradab itu mesti dia merasa bahwa dirinya bagaimanapun, alim kayak apapun, hebat kayak apapun, dia tetap merasa dirinya di bawah paguruannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dalam Mi'raj itu kan dikisahkan ujar Jibril yang memanggil engkau sebelah
kanan itu Yahudi, nang di sebelah kiri itu Nasrani. Bila ikam menyinggahi, menyahuti, maka umat engkau akan berubah menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Nang di hadapan engkau tu dunia, nang berbentuk seperti bini-bini tua, makin tua, makin bergaya. Tuha biniannya bebingking, liwar, gincu sampai ke kaning. Paribasanya tuh makin hebat, makin tua, makin pakaiannya. Itulah gambaran dunia. Dunia gini tuha benar sudah umurnya, tapi makin tua makin bersolek, makin tua makin canggih. Kalau dunia ini akhirnya kita ini terpedaya, terpesona dengan dunia. Padahal Rasulullah waktu itu kadang menyahut itu, kadang menyinggahi. Nah apalagi seandainya engkau singgahi, engkau ladini panggilan dunia itu wahai Muhammad, maka umat engkau barataan akan terpedaya dengan godaan dunia. Nah jadi inilah pentingnya seorang guru. Nah lalu kalau kita kadang mendapatkan seorang guru, kalau kita kadang mendapatkan seorang guru, karena guru-guru seperti itu sulit didapat. Bukannya kadada guru-guru seperti itu, tapi kitanya dianggap oleh mereka kada sanggup. Mereka kasyaf, mereka melihat ini orang kada sanggup untuk kubimbing secara khusus, secara rohani. Jadi mereka kada membuka pintu hati mereka untuk menerima kita sekira ditarbiyah secara khusus. Nah paling-paling kalau kita mengaji anu guru-guru semacam itu, kita ditarbiyah secara ammah, secara umum. Secara umum artinya sidin mendoakan kita mudah dapat taufik hidayah. Jadi bukan kadada guru-guru seperti itu. Nah, maka penting kita harus mendapatkan guru khusus itu. Kalau kita hendak ma'rifat nih. Nah, jadi kayak apa? Kalau kita kadang mendapatkan guru itu, nah ujar ulama, akhir zaman itu guru-guru yang mau mentarbiyah, membimbing muridnya secara khusus itu hampir dikatakan kadada yang muncul. Padahal ada, cuma mereka bertinggalan. Jadi kadada yang muncul ke permukaan. Nah, tinggal lagi satu jalan. Kalau kita ingin ma'rifat dengan Tuhan, ada jalan yang terbuka sampai hari kiamat. Jalan itu adalah jalan salawat. Jalan salawat kepada baginda Nabi. Salawat adalah syekhun liman la syeikhalah. Guru bagi orang yang tidak punya guru. Karena salawat itu dia bisa berfungsi sebagai takhalli, pembersih jiwa. Kalau jiwa kita kotor dengan penyakit-penyakit batin, ada ujub, ada sombong, ada hasad, ada dengki, ada hubbud dunia, cinta dunia. Nang kasamuaan itu adalah sifat-sifat nang dibenci Tuhan, sifat-sifat nang kada dikatujui Tuhan. Sifat-sifat berataan itu adalah sifat nang mengotori hati, sehingga hati ini kada layak, kada pantas untuk dituruni nur ma'rifat dengan Allah. Maka apabila kita mengamalkan salawat kepada baginda Nabi, maka salawat yang kita baca, yang kita amalkan itu akan berfungsi sebagai takhalli, pembersih. Nah ini hebatnya salawat ini. Orang yang ujub diamalkannya salawat, karena ujubnya itu hilang. Allah yang menghilangkan berkat salawat kepada Rasulullah.
Orang nang mengamalkan salawat itu berisi sifat hasad, maka dengan berkat salawat Allah hilangkan hasad itu dari hatinya. Orang yang katujuh bersalawat itu ada punya cinta dunia di hati, berkat salawat Allah hilangkan kaina cinta dunia itu dari hatinya. Orang yang katujuh bersalawat itu misalnya katujuh menggibah, katujuh menguya orang, berkat salawat Allah hilangkan nang sifat katujuh menguya itu dari hatinya. Sehingga mulutnya itu akan ditahan Tuhan, mulutnya itu akan dicegah Tuhan daripada menggibah, menyebut-nyebut kejelekan orang. Orang yang katujuh bersalawat itu misalnya katujuh memandang yang haram, maka dengan berkat salawat yang diamalkannya Allah akan mencegah matanya dari melihat nang haram itu. Bila hendak melihat nang haram, tertegah kada jadi. Anak membuka di HP film nang kada karuan, timbul jaringannya lilit. Nah, kada jadi. Tuhan nang sayang. Timbul jaringan lilit kada jadi. Bahkan sudah anak membuka sudah situs nang betilanjang itu. Tapi berkat salawat lilit jaringan. Ada jadi itu tanda Tuhan sayang itu. Nah, jika hibatan salawat ini kada kisah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bila sudah penyakit-penyakit batin itu hilang, maka salawat yang tadi berfungsi sebagai pembersih akan menjadi tahalli, penghias diri, pembunas diri. Orang yang asalnya katujuh bersalawat nih, asalnya tuhnya besi sifat sombong, tapi nya mengamalkan salawat, sombongnya hilang, kena sombongnya hilang, diganti Tuhan dengan tawadu. Orang yang katujuh mengamalkan salawat itu asalnya ujub. Bila nyoba amal, berzikir, sembahyang, baca Quran, atau ketika dia baca salawat tadi, dia memandang aku kau baca salawat ini karena aku ada anania, ada sifat keaku-akuan. Aku baca Quran nih, aku berzikir nih, aku membaca kitab nih, aku nang ceramah nih. Ada keaku-akuan. Hati-hati bila sifat ananiah ni ada. Awal orang nang bersifat ananiah ni siapa? Iblis. Ujar Tuhan, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Iblis, napa nang mencegah ikam sehingga ikam kada mau sujud idh amartuk, ketika aku nang menyuruh ikam. Ikam jangan pandang Adamnya, ikam kesuruh sujud lawan Adam. Jangan memandang Adamnya, tapi pandang idh amartuk, aku nang menyuruh. Tapi iblis kada memandang lagi, nya kada memandang Adamnya, bahkan kada memandang Allah Ta'alanya. Nang dipandang dirinya. Nang dipandang dirinya. Ujar iblis, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik Tuhannya dari Adam. Aku lebih baik dari Adam. Akunya Adana. Aku lebih baik dari Adam. Aku engkau ciptakan dari api. Api sifatnya terang. Api sifatnya adalah pemberi cahaya. Api sifatnya adalah tinggi melambung. Wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Tanah sifatnya gelap. Itu kias iblis gitu. Tanah sifatnya di bawah.
Tanah sifatnya diinjak. Napa aku nang dari api cahaya terang disuruh sujud lawan nang kadep nito, nang di bawah nito. Nah, ini keaku-akuan iblis tadi. Kita bila beramal merasa aku. Nah, ini nang berbahayanya amal kita nih. Iblis nang sudah di surga aja aku diusir Tuhan. Ujar Tuhan, qala khruj minha. Ikam keluar wahai iblis daripada surga. Keluar daripada surga diusir Tuhan. Fa innaka rajim. Ikam terkutuk je Tuhan. Ikam terlaknat. Ikam dijauhkan daripada rahmatku, kasih sayang. Jadi bila merasa aku bukan rahmat Tuhan yang didapat, tapi laknat, kutukan Tuhan. Sembahyang, merasa aku bukan rahmat yang didapat, laknat yang didapat. Nah, jadi kita nih beramal nih, merasa aku terus. Kayak apa solusinya? Sementara guru yang membimbing kita kadeda, yang memadahi kita kadeda nih. Nama dari kita kadeda. Amun guru mursyid itu kadeda terhalang jarak lawan muridnya. Guru kita di Gamba itu sepeninggal Abah Sidin, tarbiyah Sidin itu diserahkan kepada Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus Surabaya. Jadi ketika guru nih, artinya beamalan tengah malam. Lalu Sidin untuk menuntungakan amalan itu toh, Sidin ma'arit ka kami Sidin nih, handaba kami tapi diarit Sidin. Kami nih handaba kami nih diarit Sidin karena hendak menuntungakan amalan nih. Tiba-tiba bunyi HP ini, telepon ini berbunyi. Nah, siapa nama telepon? Betang malamanan dilihati paguruan Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus Surabaya. Ujar Habib Zain artinya, bila hendak bakami jangan diarit. Kami akan langsung ditagur oleh paguruan. Padahal di Surabaya nih, Sidin di Surabaya. Karena kita kada sadar kadang-kadang itu ada tanapsui di situ karena hendak lakas tuntung amalan nang ini, lalu kadang-kadang bakami aja kita tahan nih. Nah, tapi orang punya guru nang selalu memantau, mengawasi lawan kita murid, akhirnya nampak itu nah bahkan di mana Sidin membaca wiritan itu guru tuh tahu telepon Sidin, habis ini menelepon satu ingin bacaan itu bawa kami akan dulu dia. Nyaman kalau orang bisi guru kayak itu. Nah sekarang ini guru seperti sulit. Bukannya artinya ada, tapi kitanya ini nah dilihat oleh orang-orang itu, kita kada sanggup menerima tarbiyah mereka secara khusus itu. Jadi mereka cuma mentarbiyah kita, mendidik kita secara umum, mendoakan kita. Nah, tinggal satu jalan bila kita hendak ma'rifat itu, jalan salawat. Karena orang yang bersalawat itu langsung ditarbiyah oleh baginda Nabi. Semakin banyak ini bersalawat lawan Nabi, semakin cepat sampainya ke Tuhan. Karena bila semakin banyak ini bersalawat lawan Nabi, semakin cepat hatinya bersih, semakin cepat hatinya itu dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, akhirnya hati ini akan layak dituruni
nur ma'rifat yang disebut tajalli Tuhan. Nah, ini memang tahapan ma'rifat itu takhalli dulu, takhalli. Tahap kedua tahalli, tahapan ketiga tajalli. Takhalli pembersihan diri, tahalli penghiasan diri. Nah, sudah bersih diri, sudah berhias diri, nah hanyar layak untuk ditajalli Tuhan. Tuhan bertajalli ke hati kita sehingga hati kita akan nampak memandang keelokan zat Allah Subhanahu wa taala yang nampak pada segala sesuatu. Karena segala sesuatu ini hakikatnya menunjukkan kepada Allah. Apapun yang ada di alam semesta itu, ngadain alam. Alam itu tanda. Pohon alam, langit alam, bumi ini alam, semuaan alam. Alam itu bahasa Arab artinya tanda. Kenapa? Karena semuaan alam ini menjadi tanda atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Semuaan alam ini bersuara, aku ini tanda adanya Allah. Aku ini alamat adanya Allah. Aku ini tanda maha berkuasanya Allah. Aku ini tanda maha bakahandaknya Allah. Semua yang di alam ini kada akan ada bila kada ada dikehendaki oleh Allah, kada nampaklah iradat Tuhan. Semua yang di alam ini kada akan ada bila kada ada kudrat Allah, maka kada nampaklah di situ kudratnya Tuhan. Jadi orang-orang yang tak buka mata hatinya, ini melihat bisa nang dilihatnya sifat Tuhan, bisa dilihatnya af'al Tuhan. Nah, tapi kita ini karena tahijab dengan cinta dunia, tahijab dengan sifat ananiyah, keaku-akuan kita, akhirnya Allah Ta'ala itu hilang pada pandangan kita. Allah Ta'ala kada nampak, nang nampak tuh kitanya ini, nang nampak kitanya. Ya nang ujar Sayyid Amin Qutbi itu, nuqtatal ghain taral ain. Paguran guru sakumpul Sayyid Amin Qutbi, nuqtatal ghain taral ain. Hapuslah titik di huruf ghin, maka ghin itu akan engkau lihat ain. Bila ikam hapus titik yang ada di huruf ghin, ikam akan melihat ain. Itu bahasa tasawuf, bahasa hakikatnya tuh. Ghin itu apa artinya? Hijab, dinding. Hilangkan titik-titik yang menjadi dinding itu nah. Terutama hilangkan titik-titik nang keaku-akuan itu nah. Titik diri nang merasa adanya diri ini. Hilangkan. Ikau akan melihat ain, taral ain. Engkau akan melihat hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya. Ketika kita melihat, hilangkan. Janganlah kita pandang aku yang melihat. Siapa lagi yang melihat? Allah yang melihat akan. Ketika kita mendengar, hilangkan aku yang mendengarnya. Siapa lagi yang mendengarkan? Allah. Ketika kita berbuat sesuatu ini, hilangkan aku yang berbuat. Siapa lagi yang berbuat? Allah yang memperbuatakan. Nah itu kada akan bisa. Walaupun dipandir kawa, memandir kawa, betang malamanan pandir itu aja. Tapi nang sulitnya, zauqiyahnya, merasakannya. Kalau kita hendak itu, jalannya ada. Walaupun kita kada punya guru nang mentarbiyah kita secara khusus, ada jalannya. Perbanyak salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak salawat lawan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah jalannya itu tuh. Guru sakumpul, sidin. Ini kan kita nih hal guru sakumpul nih. Mana-mana orang hal guru sakumpul. Ada di antara
kata-kata sidin, ucapan guru sekumpul, ujar sidin, aku ditarbiyah guruku lewat jalur salawat. Aku ditarbiyah guruku lewat jalur salawat. Sehingga guru Bangil sebagai guru mursyid daripada Abah Guru Sekumpul menyuruh kepada guru sekumpul untuk mengamalkan salawat kepada Nabi sehari semalam 50.000 kali. 50.000 kali guru sekumpul disuruh guru Bangil bersalawat. Nah, 2 tahun guru Bangil menyuruh Abah Guru mengamalkan salawat ng 50.000 itu, oleh guru Bangil dia guru Bangil ikam ke sungai, ke pinggir sungai, calap artinya tangannya ke dalam sungai. Nah, begitu dicalap ke sungai itu, iwa-iwak nang di dalam sungai itu munculan beretaan. Permukaan sungai itu penuh dengan ikan-ikan nang muncul di permukaan itu. Dan samuan iwa-iwak itu berebut hendak mencium tangan Abah Guru Sekumpul. Kenapa? Karena salawat kepada baginda Nabi. Semuaan alam semesta dicipta daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amun kada ada Nabi, kada ada alam semesta ni. Termasuk iwak-iwak tadi. Lalu ada orang yang mengamalkan salawat lawan baginda Nabi nih 50.000 sehari. Ayah pahandak kada cinta iwak-iwak nih tuh lawan guru. Jadi kita mahauli guru sekumpul, bukan kita melebihkan guru sekumpul daripada Nabi, kada. Kita memandang mulianya guru sekumpul karena beliau itu memuliakan Nabi. Kita cinta kepada guru sekumpul kenapa? Karena guru sekumpul itu sangat mencintai Nabi. Jadi sentralnya kan Nabi juga beretaan. Guru sekumpul kada cageran dapat kemuliaan yang sebesar ini nah. Kada dapat amun sidin berjalan jauh daripada sunnah Nabi. Kalau sidin berjalan menyimpang daripada ajaran Nabi, guru sekumpul kada cageran dapat ini. Ada cagaran. Tapi karena kecintaan yang luar biasa dari Abah Guru kepada Rasulullah, akhirnya apa? Nampak balasan Allah nih. Allah tahu, nih guru, nih hambaku nih Tuhan cinta benar lawan kekasihku. Pokoknya di alam semesta nih yang paling dicintai Allah Rasulullah. Bahkan alam semesta ini kada akan dicipta bila kada ada Rasulullah. Alam semesta ini dicipta untuk mengenal kebesaran kemuliaan Rasulullah. Itu. Lalu ada si pecinta Rasulullah nih. Salawat lawan Nabi 50.000 sehari. Dalail sahatam sehari. Allah mempekakan kecintaan. Nah hakikatnya Allah nih yang menggerakkan hati orang untuk cinta kepada si hamba ini nah. Kata kau dia tu atur hati orang ini kata kawa. Kita majelis malam Selasa tadi mengadakan haulan kan. Haulan Abah Guru. Tapi kita utama kita merayakan Isra Mi'raj baginda Nabi. Jadi kita tetap membahas tentang Isra Mi'raj. Lalu kemudian hanya kita baca sedikit manakib dari Abah Guru Sekumpul. Alhamdulillah yang hadir malam Selasa itu kurang lebih 10.000-an orangnya.
Yang lebih mengharukan lagi, banyak jemaah-jemaah kita, masyarakat desa kita itu ikut partisipasi. Ada yang membuka rest area itu sangat membantu jemaah nang kelaparan nyatanya dulu. Banyak relawan-relawan nang kada digaji, kada diberi duit membantu terlaksana acara itu. Siapa yang menggerakkan itu, siapa? Amun kada Allah Ta'ala ayo. Mun kada Allah Ta'ala siapa nang kawa? Salahkah orang ketika orang menampakkan cinta lawan orang yang dicintainya, orangnya menampakkan cinta lawan orang yang dianggap orang itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Namun kada Allah Ta'ala, kada kawa kita mengatur manusia. Kita mengadakan haul, misalnya lain ada guru sekumpul, anggap haul Datu Maringgi, misalnya menyembeli sapi 10 ikung misalnya, undangi orang, belum tentu orang datang. Tapi ketika disebut haul guru sekumpul, siapa yang membukakan hati orang, ringan datang. Kenapa? Semulia itu orang, secinta itu orang lawan guru. Bukannya kita melebihkan guru daripada Rasulullah. Bukannya kita lebih memuliakan abah guru sekumpul daripada Rasulullah. Ada. Samuaan itu sentralnya kenapa? Karena Rasulullah juga samuaan itu kembalinya. Samuaan itu kembalinya ke Rasulullah juga. Kenapa kita cinta lawan guru sekumpul? Karena guru sekumpul cinta lawan Rasulullah, dan Rasulullah pun cinta lawan sidin. Bahkan dalam manakibnya disebutkan guru sekumpul itu pernah tamimpi seakan-akan sidin menjadi bayi yang ada di asuhan. Di asuhan siapa? Di asuhan Rasulullah. Ayo. Guru nita mimpi si Dindi model jadi bayi, jadi kekanakan yang sedang diasuh. Siapa yang mengasuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Daripada dekatnya guru nih lawan Rasulullah, di mana kita disebutkan guru tuh bila becaramin nih, hilang gambar sidinto nang timbul gambar Rasulullah. Bila becaramin hilang silang seorang hilang. Yang nampak Rasulullah. Ya sidin berpada lawan murid sidin, Tuan Guru Muhammad di Binuang. Ujar sidin, aku Muhammad tay kadang kali lagi ini bila berdapat Rasulullah. Aku kadang kali lagi bila hendak berdapat Rasulullah. Aku kadang kali lagi bila hendak melihat Rasulullah. Bila aku becaramin nampak Rasulullah. Gitu. Nah kita sekarang sebulanan ini aur haul aja nih, undangan haul aja juga, Isra Mi'raj kayak hari ini aja mulai malam tadi ulun ke Brebei, jam 10 ada saruan, imbe juhur ada saruan tadi juga. Ini lucu bener nih. Itu belajaran dia kada kawam maghrib tadi.
Nah, jadi kita ini cinta lawan guru. Apa pesan Sidin? Jangan hanya semangat menghadiri haulannya. Nah, di antara ajaran guru sekumpul lawan kita, murid-murid Sidin atau pecinta-pencinta Sidin, kita disuruh mengamalkan salawat oleh Sidin. Sidin mengatakan, aku dibimbing guruku dari jalur salawat. Karena itu aku di Sidin membimbing murid-muridku dengan salawat. Jadi salawat itu adalah amalan yang begitu ditekankan guru lawan kita murid-murid Sidin, pecinta-pecinta Sidin. Sidin ada menyambat salawat yang begitu handap, tapi luar biasa fadilatnya. Apa? Sallallahu ala Muhammad Sidin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu aja itu paling handap sudah. Bila dibaca sallallahu ala Muhammad itu 1000 kali Sidin sehari. Lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Kada akan mati sebelum melihat tempat saurang di surga. Minian lakiannya. Bila ma'amalakan sallallahu ala Muhammad 1000 sehari, kada akan mati sebelum melihat tempat saurang di surga. Artinya matinya husnul khatimah. Bahkan sekira bahagia mati, kada sadih mati, tapi salawan keluarga, tapi salawan harta, tapi salawan rumah nang singgenalan nih, biar bisa rumah ganal nih di dunia ini, kada sadih meninggalkan karena sudah ditampayakan Tuhan istana nang di surga. Itu cagaran kita tampati. Begitu surga nampak, lenyap pikiran dunia ini sudah. Ada ingat lagi lawan dunia ini sudah. Maka roh itu akan lepas dengan mudah dan gembira hatinya. Hatinya gembira ketika mati itu. Hatinya senang ketika mati itu. Kenapa mati senang? Cagaran ke surga roh ninina. Bahkan kada sabar lagi nya hendak ke situ. Bahagia. Apa amalannya? Salawat. Salawat. Ini kehebatan salawat. Salawat macam-macam bentuk sarapian aja namanya ke salawatnya. Yang seperti di Ratibul Haddad tadi kah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Atau sallallahu ala Muhammad kah? Nang manakah? Nang penting diamalkan. Nang mana ke salawat itu nang penting dibaca. Jangan cari-cari salawat. Napa salawat ini, napa salawat itu, salawat tulus adakah? Mencari-cari salawat tapi kada dibaca juga. Salawat nur adakah? Salawat macam-macam. Di lemari hibak lawan ijazah salawat saja. Tapi kada terbaca. Sia-sian itu. Biar nang sebuting salawat. Tapi dibaca, diamalkan. Walaupun kada ikhlas, pasti bermanfaat lawan si pembaca. Walaupun sambil berjalan, berduduk, berrebah, berhiring, tetap kalau dibacanya salawat akan kembali manfaatnya kepada kita. Jadi sekali lagi bagi kita nang artinya berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang diakui sebagai murid daripada Abah Guru Sekumpul, sehingga karena kita dapat syafaat Sidin. Ini syafaat guru kenapa aja kada syafaat Rasulullah? Nah syafaat guru itu karena pembuka kita untuk dapat syafaatnya Rasulullah. Nah jadi maka amalannya
amalannya. Walaupun kita kada pernah berdapat guru waktu di dunia, waktu sidin hidup kada pernah berdapat sidin, tapi maasi lawan ajaran sidin, manggawi lawan papada sidin, kaina kita diakui sidin sebagai murid kena. Nah, di antaranya nang dianjurkan sidin, saya kira kita bersalawat 1000 sehari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh dikaridit habis sembahyang 200, maka jumlahnya 1000. Satu matanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nyaman pian. Dan orang yang mengatakan, orang yang mengamalkan salawat kadada nang matinya suul khatimah. Orang yang mengamalkan salawat kadada nang matinya dicabut iman. Orang yang mengamalkan salawat kadada nang mati kafir, kadada. Kadada. Bahkan orang-orang yang fasik, orang-orang durjana, orang yang ketujuh maksiat, ketujuh menjadi dosa, amalkan salawat, kau mengucap la ilaha illallah. Maka bila kau mengucap la ilaha illallah itu hancur dosa-dosanya, hilang dosa-dosanya. Kenapa mati orang yang mengamalkan salawat itu kau mengucap la ilaha illallah hendak mati? Karena dalam dirinya ada Muhammad Rasulullah. Ini hanya orang-orang yang dalam dirinya ada Muhammad Rasulullah, nang kalau muntungnya mengucap la ilaha illallah hendak mati. Matilah hendak mati itu diucap la ilaha illallah aja. Muhammad Rasulullah mana? Dalam diri sudah masuk. Nah, orang yang mengamalkan salawat itu dalam dirinya ada Muhammadur Rasulullah, dalam dirinya ada cinta kepada baginda Rasulullah, maka mulutnya akan dimudahkan mengucap la ilaha illallah. Dan matinya orang yang mengamalkan salawat kadada yang matinya suul khatimah. Orang yang mengamalkan salawat kadada yang matinya itu dicabut iman. Tapi bila takdir Tuhan orang ini cagaran mati kafir, naudzubillah. Kalau takdir Tuhan orang ini cagaran mati dicabut iman, naudzubillah. Bila takdir Tuhan orang ini matinya suul khatimah, naudzubillah, naudzubillah, maka mulutnya akan dikunci Tuhan untuk mengucap salawat kepada baginda Nabi. Kulir ini mengucap salawat itu kulir. Kulir. Jadi bila muntung nih ketujuh aja bersalawat lawan Nabi, syukuri. Syukur. Al-Fatihah.